Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you? I hope you always have a wonderful day. Nah, setelah minggu lalu kita masuk ke materi komponen peta, maka untuk minggu ini kita melanjutkan materi komponen peta untuk part yang kedua. Nah, setelah minggu lalu kita masuk ke materi komponen peta mulai dari judul sampai dengan garis astronomi untuk materi komponen peta part 1. Nah, untuk minggu ini kita akan masuk ke materi komponen peta part 2 dari mulai simbol sampai dengan inset. Nah, untuk komponen peta pertama pada part 2 ini, kita memulainya dengan membahas mengenai simbol peta. Nah, kalau minggu lalu saya menggunakan contoh peta RBI Pulau Bali, maka minggu ini saya akan menggunakan peta dari Purworejo karena resolusi dari peta ini jauh lebih baik. Makanya saya gunakan untuk lebih mempermudah kalian dan memperjelas materi selanjutnya. Nah, simbol peta adalah simbol simbologi atau tanda konvensional tertentu yang digunakan oleh seorang kartografer atau si pembuat peta untuk menggambarkan suatu kenampakan sesuai keadaan sebenarnya yang ada di lapangan yang dituangkan dalam selembar peta. Nah, dalam pembuatan simbol pada peta, seorang kartograf harus memperhatikan syarat-syarat dalam pembuatan simbol yang baik dan benar, seperti yang pertama adalah harus kecil. Kenapa kecil? Tujuannya adalah agar tidak terlalu banyak memakan ruang pada peta. Kemudian syarat yang kedua adalah harus sederhana. Kenapa sederhana? Supaya mempermudah dan mempercepat dalam proses penggambarannya. Kemudian yang ketiga adalah harus jelas, karena agar tidak menimbulkan salah tafsir bagi si pembaca atau si user. Nah, secara umum, berdasarkan bentuknya, terdapat 3 jenis simbol pada peta yang kerap digunakan oleh kartograf, yaitu jenis simbol peta ini kan ada 3. Yang pertama itu adalah simbol titik. Nah, simbol titik ini umumnya digunakan untuk menggambarkan lokasi penting yang berbentuk poin atau spesifik lokasi seperti ibu kota, kantor polisi, bandara, stasiun, dan juga pelabuhan. Kita bisa lihat di sini untuk simbol titik yang bagian simbol piktorial. Nah, bentuk yang seperti rumah ini biasanya digunakan untuk menggambarkan sekolah ataupun perumahan. Nah, untuk yang kedua ini ada seperti bentuk jangkar, biasanya itu digunakan untuk menggambarkan pelabuhan. Seperti itu. Kemudian masuk ke simbol peta yang kedua adalah simbol garis. Nah, simbol garis ini umumnya digunakan untuk menggambarkan kenampakan alam yang memanjang seperti jalan raya, pipa gas, rel kereta, ataupun batas wilayah administrasi. Kita lihat lagi untuk simbol piktorial yang kedua untuk garis ini yang bentuknya seperti ranting. Ini biasanya digunakan untuk menggambarkan sebuah sungai. Kemudian ada yang garis lurus, itu biasanya menggambarkan jalan raya. Kemudian untuk simbol yang ketiga, simbol bidang atau biasa juga disebut sebagai simbol area, bisa juga disebut sebagai simbol luas. Nah, simbol area ini digunakan untuk mewakili suatu luasan tertentu. Contohnya itu seperti danau, rawa, gurun, dan hutan. Nah, kita bisa lihat di sini, kita bisa memperhatikan simbol piktorial yang gambarnya seperti checklist ini biasanya digunakan untuk menggambarkan sawah, atau bisa juga digunakan langsung seperti huruf S. S itu menggambarkan sawah. Kemudian ada bentuknya seperti bentuk apa ini? Bintang, star untuk yang di bawah sendiri itu biasanya digunakan untuk menggambarkan
perkebunan. Nah, bisa juga menggunakan huruf atau angka seperti yang di ujung ini. P itu menggambarkan perkebunan, bisa juga seperti itu. Komponen peta yang selanjutnya adalah warna peta. Warna pada peta ini mempunyai peranan yang sangat penting karena bisa menyimpan berbagai informasi yang berkaitan dengan permukaan lokasi yang digambarkan pada sebuah peta. Warna pada peta ini digunakan untuk membedakan kenampakan atau objek di permukaan bumi, kemudian memberi kualitas atau kuantitas simbol di peta, dan untuk keperluan estetika pada peta. Warna-warna tersebut antara lain, yang pertama, komponen warna yang akan kita bahas pertama ini adalah komponen warna hitam. Warna hitam dalam peta ini biasanya digunakan untuk menunjukkan batas administrasi atau detail penghunian. Nah, warna hitam ini biasanya digunakan untuk menunjukkan batas negara, batas provinsi, batas kabupaten atau kota, kemudian ada batas kecamatan, batas kelurahan atau desa, batas dusun, batas RW sampai dengan batas RT. Kemudian untuk peta RBI Purworejo ini kita bisa lihat saya sudah mengcrop bagian Kecamatan Blimbing. Ini menunjukkan warna hitam garis titik-titik 3, kemudian ada garis, kemudian titik-titik 3 lagi. Ini menunjukkan atau menggambarkan bahwa itu adalah batas kecamatan. Kemudian ada juga di situ ada garis titik-titik-titik ada 4, kemudian titiknya kemudian ada garis lagi. Yang titik 4 ini biasanya digunakan untuk menggambarkan batas kelurahan atau desa. Begitupun selanjutnya. Warna komponen peta yang kedua ini adalah warna biru. Nah, warna biru dalam peta ini digunakan untuk menunjukkan bagian dari tubuh air seperti sungai, danau, serta laut. Degradasi warna biru muda hingga biru tua ini menunjukkan tingkat kedalaman dari bagian tubuh air. Nah, kita bisa lihat di bagian peta RBI Purworejo ini tidak ketara degradasi warna antara biru muda sampai dengan biru tua. Nah, karena itu saya menggunakan peta lain di bagian sebelah kanan ini, karena peta ini lebih mudah diinterpretasi degradasi warnanya antara biru muda sampai dengan biru tua. Apa maksud dari biru muda sampai dengan biru tua? Nah, kita bisa lihat di tabel ini untuk biru keputihan. Warna biru keputihan ini menunjukkan wilayah perairan yang kedalamannya kurang dari 200 meter. Pada wilayah ini, bentuk muka bumi dasar lautnya didominasi oleh bentuk lereng yang relatif lebih landai. Zona di wilayah ini biasanya disebut sebagai zona neritik. Penyebaran dari zona neritik ini ada di sekitar pantai. Tapi warna biru keputihan ini tidak hanya digunakan untuk menunjukkan wilayah pantai saja. Bisa juga digunakan untuk menunjukkan wilayah perairan darat seperti danau dan juga rawa. Kemudian ada warna yang kedua adalah biru muda. Warna biru muda ini menunjukkan wilayah perairan laut yang mempunyai kedalaman antara 200 sampai dengan 2000. Nah, wilayah 200 sampai dengan 2000 ini biasanya menggunakan warna biru muda. Bentuk muka bumi dasar laut di wilayah ini didominasi oleh bentukan lereng yang relatif lebih terjal dibandingkan zona neritik. Nah, wilayah ini juga merupakan kelanjutan dari zona neritik. Namun, wilayah ini biasanya tidak tergambar dalam peta umum, biasanya digambarkan dalam peta khusus. Kemudian ada warna yang ketiga, ada warna biru tua. Warna biru tua ini menunjukkan wilayah perairan laut dengan kedalaman lebih dari 2000 meter. Bentuk muka bumi dasar laut di sekitar wilayah yang memiliki kedalaman lebih dari 2000 meter ini sulit untuk diketahui dan tidak bisa diinterpretasikan dari peta. Tapi biasanya bentuk muka bumi pada laut dalam ini bisa berupa
drempel laut, lubuk laut, dan juga palung laut. Tapi bentuk muka bumi seperti ini sama seperti warna biru muda ini tidak tergambar dalam peta umum, tapi tergambar dalam peta khusus. Untuk warna yang akan kita bahas selanjutnya ini adalah warna hijau. Nah, warna hijau dalam peta ini digunakan untuk menunjukkan dataran rendah, vegetasi atau tumbuhan, serta hutan. Untuk peta RBI Purworejo ini, warna hijaunya ini digunakan hanya untuk menggambarkan bahwasannya wilayah kecamatan ini memiliki atau ditumbuhi vegetasi. Tapi sebenarnya untuk warna hijau itu sama seperti warna biru, itu memiliki tingkatan warnanya dari mulai hijau muda sampai dengan hijau tua yang memiliki arti tersendiri. Untuk warna hijau muda itu digunakan untuk menunjukkan suatu daerah yang memiliki ketinggian kurang dari 200 meter. Biasanya bentuk muka bumi yang terdapat pada ketinggian kurang dari 200 meter ini didominasi oleh dataran rendah. Warna hijau muda ini tidak hanya digunakan untuk menginterpretasi sebuah dataran, tapi juga bisa digunakan untuk menggambarkan bahwasannya wilayah tersebut menunjukkan kerapatan vegetasi yang kurang baik atau vegetation difficult. Yang untuk warna hijau muda. Untuk warna hijau tua, untuk interpretasi dataran rendah ini, biasanya daerah ini memiliki ketinggian antara 200 sampai dengan 400 meter di atas permukaan laut. Bentuk muka bumi yang ada di daerah ini bisa berupa daerah yang landai dengan disertai bentuk-bentuk muka bumi bergelombang dan juga bukit. Kemudian untuk kerapatan vegetasi, kalau untuk bagian hijau tua ini artinya adalah semakin hijau suatu wilayah ini menunjukkan bahwa wilayah tersebut itu memiliki kerapatan vegetasi yang bagus, atau dengan kata lain masih terjaga dengan baik vegetasinya, atau juga bisa disebut sebagai vegetation tight, seperti itu. Warna yang selanjutnya akan kita bahas adalah warna coklat. Warna coklat dalam peta digunakan untuk menunjukkan daerah yang mempunyai kemiringan lereng yang amat besar, misalnya dataran tinggi atau daerah pegunungan. Nah, sama seperti warna biru ataupun warna hijau, warna coklat juga memiliki tingkatan degradasi warnanya, dari mulai muda sampai dengan tua. Nah, warna coklat muda ini biasanya menunjukkan daerah yang mempunyai ketinggian antara 1000 sampai dengan 1500 meter di atas permukaan laut. Bentuk muka bumi ini didominasi oleh pegunungan sedang disertai gunung-gunung yang rendah. Kemudian warna coklat tua itu menunjukkan daerah yang mempunyai ketinggian lebih dari 1500 meter di atas permukaan laut. Bentuk muka bumi ini didominasi oleh gunung-gunung yang relatif lebih tinggi dibanding daerah yang memiliki warna coklat muda. Warna yang terakhir ini adalah warna merah. Nah, kalau untuk di peta RBI Purworejo ini, warna merah digunakan untuk menggambarkan wilayah tersebut sebagai wilayah pemukiman. Tapi kalau untuk peta lain biasanya juga digunakan untuk menunjukkan jalan raya atau menunjukkan letak kota, bisa juga letak ibu kota. Komponen peta selanjutnya yang akan kita bahas ini adalah legenda peta. Nah, pada peta pada dasarnya ini merupakan penyederhanaan dari informasi mengenai permukaan bumi. Untuk itu, pada peta terdapat berbagai simbol-simbol yang mewakili informasi tentang penggambaran fenomena permukaan bumi. Agar simbol-simbol tersebut bisa dibaca oleh pengguna peta, biasanya pada peta terdapat kotak keterangan atau legenda yang berisi keterangan simbol-simbol yang digunakan pada peta tersebut.
Karena terkadang pengguna peta itu tidak mampu memahami semua simbol yang digunakan karena memang terlalu banyak atau bahkan memang simbol tersebut jarang atau lazim digunakan. Maka dari itu, dibutuhkan sebuah kolom legenda yang merupakan penjelas dari setiap simbol-simbol dan tema pewarnaan tersebut. Kolom ini pada dasarnya diisi oleh arti dari setiap simbol dan warna yang digunakan. Legenda adalah menjadi kunci untuk membaca peta karena berisikan keterangan simbol-simbol yang terdapat dalam peta. Nah, dilihat dari pengertian itu, bedanya legenda dan simbol itu apa? Sebenarnya, nah, kalau masih berupa gambar seperti ini, ada kotak, kemudian ada garis warna merah, kemudian ada segi empat, ada salibnya, itu masih disebut sebagai simbol. Kalau sudah ada keterangannya seperti, nah, segi empat di atasnya ada salib, ada keterangannya masjid atau gereja. Nah, ini disebut sebagai legenda. Ada simbolnya, kemudian ada keterangannya. Komponen peta selanjutnya yang akan kita bahas adalah lettering atau tipe huruf. Lettering merupakan salah satu metode untuk mempertegas arti dari simbol atau informasi lainnya yang ada pada peta. Lettering yang kerap digunakan itu adalah kata yang dimiringkan atau ditulis tegak seperti biasa. Nah, objek yang dituliskan dengan huruf tegak biasa disebut sebagai objek hipsografi. Kemudian objek yang dituliskan dengan huruf miring disebut sebagai objek hidrografi. Dalam penulisannya, terdapat 4 aturan penulisan pada peta yang harus diperhatikan. Keempat tata penulisan tersebut adalah nama-nama ibu kota, kemudian negara, benua, dan pegunungan harus ditulis dengan huruf kapital tegak. Kemudian ada nama samudra, teluk yang luas, laut, dan selat yang luas itu harus ditulis dengan huruf kapital miring. Kemudian ada nama-nama kota kecil dan gunung harus ditulis dengan huruf kecil tegak. Awal nama kota dan gunung ini juga harus ditulis dengan huruf besar. Yang terakhir ada nama-nama sungai, danau, dan selat yang sempit ataupun teluk harus ditulis dengan huruf kecil miring. Komponen peta selanjutnya ini adalah sumber dan tahun pembuatan peta. Nah, sumber dan tahun pembuatan peta merupakan komponen yang sangat penting dalam peta. Jika kita menginginkan peta yang benar dan dapat dipercaya, maka carilah peta dengan memperhatikan sumber dan tahun pembuatannya. Alasannya kenapa? Alasannya karena sumber peta ini menunjukkan data-data yang digunakan dalam pemetaan, sehingga akan memberikan kepastian bahwa informasi yang disajikan itu akan lebih akurat. Saya ambil contoh kenapa sumber peta itu sangat penting adalah karena tidak semua peta yang ada itu teruji kevalidan datanya. Jika tidak ada sumber, pengguna akan menelan mentah-mentah informasi yang diperoleh dari peta, padahal bisa jadi peta tersebut berasal dari hasil praktikum mahasiswa geografi atau bahkan dari praktikum pemetaan mata pelajaran geografi kelas 12 SMA. Jadi nanti di kelas 12 itu ada materi namanya sistem informasi geografi. Nah, kita biasanya diminta untuk membuat peta kecil. Nah, peta seperti ini, pengambilan datanya itu belum teruji ketepatannya. Lain halnya dengan peta yang sumbernya itu berasal dari BIG atau TNI yang memang memanfaatkan data citra atau survei langsung ke lapangan, maka datanya itu bisa lebih dipercaya dibandingkan dengan data hasil praktikum dari mahasiswa atau siswa. Nah, maka dari itu, sumber peta perlu dicantumkan untuk meyakinkan si pengguna bahwa peta tersebut berasal dari instansi atau lembaga yang berkompeten dalam pembuatan peta. Seperti peta RBI Purworejo ini, lembaga yang membuatnya itu adalah Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional atau Bakosurtanal. Nah, lembaga ini bisa dipercaya.
Nah, maka dari itu sumber peta perlu dicantumkan. Selain itu, tahun pembuatan peta juga berguna untuk menunjukkan kapan peta itu dibuat. Nah, pastikan untuk menggunakan peta dengan tahun pembuatan yang masih baru karena akan menyajikan informasi yang lebih up to date atau terbarukan. And the last komponen peta yang terakhir ini adalah insert peta. Insert digunakan untuk memperjelas posisi suatu wilayah yang ada di peta. Insert pada peta dasarnya adalah sebuah peta kecil yang disisipkan pada peta yang lebih besar untuk memberikan informasi tambahan. Terdapat beberapa jenis insert yang dapat digunakan oleh seorang kartograf dalam suatu peta, yaitu yang pertama ada insert penunjuk lokasi. Nah, untuk peta RBI Purworejo ini, insert yang digunakan adalah insert penunjuk lokasi. Contoh insert penunjuk lokasi ini adalah insert yang sering sekali digunakan pada peta. Fungsinya adalah untuk mengetahui daerah yang digambarkan pada peta, yang mana berada di konteks regional yang lebih luas. Contohnya adalah peta RBI Indonesia yang membahas kabupaten. Pasti akan memasukkan insert peta skala kecamatan untuk menjelaskan kabupaten tersebut berada di mana pada level kecamatan. Seperti kabupaten seperti peta RBI Kabupaten Purworejo ini. Jenis insert yang kedua ini adalah insert penjelas. Insert seperti ini berupaya untuk memperjelas informasi mengenai suatu lokasi. Umumnya, insert penjelas ini merupakan hasil zoom in dari lokasi yang digambarkan pada peta. Contohnya adalah insert yang zoom in pada peta di samping ini. Peta yang di bagian dilingkari hitam ini adalah insert penjelas. Yang terakhir ada insert penyambung. Insert seperti ini berupaya untuk menjelaskan lokasi yang berpotong dari peta utama. Padahal sebenarnya kedua wilayah tersebut saling berhubungan sehingga harus tetap ditunjukkan dalam peta. Contohnya adalah peta negara Amerika Serikat, di mana peta utamanya itu menggambarkan semua negara bagian Amerika dataran, sedangkan Hawaii dan Alaska umumnya ditambahkan dengan bentuk peta insert. And then, materi of component peta, it's done. Finally, from the deepest of my heart, I do apologize for my mistake in presenting this material. Jadi kalau punya pertanyaan, langsung aja bisa tanya ke saya jika kalian nggak paham. Thank you very much for your kind attention and bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.